أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhaimin dengan program Pesantren Nabawi dengan tema belajar mengaji Al-Qur'anul Karim. Semoga pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus membawa maslahah bagi kita semua, bukan hanya di dunia melainkan sampai akhirat kelak. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang disukai Allah Subhanahu wa taala, atau hamba-hamba Allah yang terbaik. Untuk itu sahabat, mari kita sama-sama dalam materi ini kita akan mencoba mengkaji hukum bacaan Al-Quran, yaitu kita akan menjelaskan atau menerangkan tentang alif lam atau al-ta'rif, ya. Alif lam itu ada dua macam. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Atau ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Di mana alif lam ini, alif lam syamsiyah, itu alif lam yang ketika bertemu dengan huruf qamariyah, huruf syamsiyah, itu alif lamnya tidak terbaca. Seperti kalimat asy-syamsu, ya. Ar-Rahman, Az-Zainu, dan seterusnya. Itu padahal ada alif lamnya tadi tapi tidak terbaca. Itu yang disebut alif lam syamsiyah. Hukum bacaannya adalah idgham syamsi. Hukum bacaannya adalah idgham syamsi. Adapun alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang nampak, ada tulisannya, ada pelafalannya, itu yang disebut alif lam qamariyah. Contoh al-qamari, al-wa'du, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, semua, alhamdu termasuk, ya. Semua al yang tersebut lamnya itu disebut alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Qamariyah artinya bulan. Alif lam atau lam diibaratkan bintang. Ketika bulan muncul, maka bersamaan dengan itu bintang pun ikut bertaburan. Nah, ketika matahari terbit, maka bintang pun malu untuk memperkenalkan dirinya atau untuk menampakkan dirinya. Maka ketika ada huruf syamsiyah, huruf matahari, maka alif lam pun tidak nampak, tidak terbaca. Ar-Rahman, padahal ada tulisan lamnya. Al-Rahman dibacanya Ar-Rahman, alif lamnya tidak terbaca.
Itulah yang disebut alif lam syamsiyah. Jadi alif lam syamsiyah adalah alif lam yang tidak terbaca. Biasanya alif lam ini diikuti oleh tasydid. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ad-Dallin, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun alif lam qamariyah, yaitu ada tulisan dan ada pelafalan. Al-Wa'du, Al-Malik, Al-Quddus, ada lamnya terbaca. Itu yang disebut izhar qamari. Jadi hukumnya adalah alif lam syamsiyah, hukumnya adalah idgham syamsi. Adapun alif lam qamariyah, hukumnya adalah izhar qamari. Sebab ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, dan idgham syamsi sebab ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Nanti sahabat akan saya beri contoh satu persatu apa yang disebut atau bagaimana yang disebut alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Untuk mengetahui lebih lanjut, lebih dalam lagi, mudah-mudahan sahabat akan mengerti nanti apa yang nanti saya jelaskan. Untuk mengetahui lebih lanjut, sahabat jangan kemana-mana dulu. Sebentar lagi nanti saya akan kembali. Tetap di channel Nabawi TV. Jangan sampai berubah. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah, terima kasih masih setia menemani kami. Mudah-mudahan duduknya para sahabat di depan televisi mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan, akan saya jelaskan satu persatu tentang hukum idgham syamsi dan izhar qamari. Mari kita menuju ke papan tulis. Sahabat lihat ke papan tulis. Bacaan al disebut lam ta'rif atau al-ma'rifah, terbagi kepada dua bagian, yaitu yang pertama adalah al-qamari atau disebut hukumnya adalah izhar qamari, yaitu alif lam atau al yang disertakan sukun. Ada 14 huruf, yaitu ibghi hajjaka wa khaf aqimah, ya. Satu adalah alif atau hamzah, yang kedua adalah ba, ketiga ghin, yang keempat adalah ha, kelima jim, keenam kaf, ketujuh waw, kedelapan kha, kesembilan fa, kesepuluh ain, dan ke-11 qaf, ke-12 ya, ke-13 mim, dan ke-14 adalah hurufnya ha. Alif lam qamariyah ini atau izhar qamari, alif lam qamariyah atau izhar qamari diikuti oleh 14 huruf. Yang pertama adalah hamzah dengan contoh al-ilu, ha alhamdu, wawunya al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, dibaca lamnya. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu al-waqi'ah itu hukumnya adalah izhar qamari. Karena ada huruf lam bertemu dengan huruf qamariyah. Wawu, ya. Al-wa. Terus keempat adalah huruf ain. Al-amilin, al-alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu dibaca lamnya, itu yang disebut izhar. Setiap lam sukun maka harus dibaca izhar, artinya jelas. Kecuali lam sukun bertemu dengan ro, maka hukumnya adalah idgham mutaqarribain, lam dengan ro.
bal rafa'a, jadi bar rafa'a, dihilangkan lamnya karena di depannya ada huruf ro. Kenapa? Huruf lam dengan ro selalu berdua kemana-mana. Idgham bila guna hurufnya ada dua, yaitu lam dengan ro. Nanti sifatul huruf juga bainiyah, ada huruf lam, ada huruf ro, yaitu lin umaro, ada lam, ada ro. Maka kedua huruf itu ketika orang atau anak tidak bisa melafalkan huruf ro, maka pelafalan alternatifnya adalah huruf lam. Contoh, anak kecil yang tidak bisa melafalkan ro. Pak, di luar lame, banyak orang, mutel-mutel. Itu maksudnya bukan L tapi ro. Pak, di luar banyak orang, rame-rame, muter-muter. Cuman karena tidak bisa melafalkan huruf ro, maka alternatif pelafalannya adalah lam. Kenapa bukan huruf yang lain? Enggak dengan ba atau dengan wawu atau dengan yang lainnya. Kenapa dengan lam? Karena kedua huruf ini sangat berdekatan makhrajnya. Maka anak kecil ketika tidak dapat melafalkan ro, yang dilafalkan adalah huruf lam. Rame jadi lame, muter-muter jadi mutel-mutel. Anak kecil saja sudah tahu kedekatan huruf atau makhraj itu. Anak kecil yang tidak mengerti apa-apa sudah mengerti tentang kedekatannya antara huruf lam dengan ro. Karena sangat mudah melafalkannya antara lam dengan ro. La la ro ro la ro, ya. Sehingga kalau ro tidak bisa maka yang digunakan adalah huruf lam. Itu. Yang kelima adalah mim. Al-mulku, al-malaika, al-maliku dan seterusnya. Tidak boleh dibuang lamnya itu amma, tidak. Karena lam ibarat bintang, mim ibarat bulan. Kalau bulan ada pasti ada bintangnya. Al-Baqarah, Al-Jabbar, Al-Khair, Al-Qayyum, Al-Huda, Al-Ghanamu, Al-Kautsar, Al-Faizun, Al-Yauma. Semua al ini yang terbaca hukumnya adalah izhar qamari. Ya. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah. Namanya alif lam qamariyah, alif lam yang terbaca lamnya karena bertemu dengan huruf qamariyah. Itu sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat dapat memahaminya. Antara alif lam qamariyah, nanti kita bahas selanjutnya adalah alif lam syamsiyah. Kita perdalam dulu alif lam qamariyah ya. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yang 14 ini, hamzah, ba, gho, kho, jim, kaf, wawu, ya, ha ini ya, kho, fa, ain, qof, ya, mim, ha, yang 14 huruf ini apabila ada alif lam di depannya maka alif lamnya terbaca. Jangan sampai alif lamnya tidak terbaca. Kalau tidak terbaca maka disebut alif lam syamsiyah. Seperti Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu ada roknya ya, lamnya ada. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini ada lamnya. Mana lamnya ini? Tapi kenapa tidak dibaca? Karena di depannya ada huruf ro. Sedangkan huruf ro adalah huruf syamsiyah. Nanti kita bahas lebih dalam. Ini adalah sebagian daripada huruf syamsiyah. Huruf yang dimana ketika ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah ini, alif lamnya tidak terbaca. At-Thayyibat ya. Terus Ats-Tsumma dan lain sebagainya. Itu namanya huruf qamariyah atau idghamnya idgham namanya huruf syamsiyah, idghamnya namanya idgham syamsi. Jadi ini namanya alif lamnya alif lam qamariyah, hukumnya adalah izhar qamari. Itu sahabat. Sementara kita bahas tentang izhar qamari atau alif lam qamariyah. Dan untuk membahas lebih lanjut untuk idgham syamsi, sahabat jangan kemana-mana dulu. InsyaAllah sebentar lagi saya akan kembali. Maka untuk itu ikuti dulu yang satu ini.
Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah, terima kasih sahabat masih setia menemani saya. Mudah-mudahan sahabat senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mendapat ilmu tentang membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, untuk itu sahabat, mari kita lanjutkan materi berikutnya adalah tadi saya bahas tentang izhar qamari, yang kedua adalah idgham syamsi atau disebut alif lam syamsiyah atau al-syamsi ya. Al-syamsi atau idgham syamsi yaitu al yang disertakan tasydid. Seperti ini, ada 14 huruf yaitu ta, ba, tha, mim, shad, ta, tha, ya, shad, ra, ta, dad, dzal. Sebentar sahabat ya, kita balik dulu. Dal, sin, dha, za, sya, lam. Ini adalah huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah 14 dan huruf qamariyah juga 14. 14 tambah 14 28. Huruf hijaiyah semuanya 28. Jadi pas, ya. Al-syamsi atau idgham syamsi diikuti oleh 14 huruf. Yang pertama adalah ta, ya. At-tammah. Tidak boleh dibaca al-tammah. Karena di depannya ada huruf ta, maka huruf lamnya hilang. Sehingga di atas ta ada tasydid. At-tammah, ar-rahim, adz-dzakirat, as-sahar, asy-syamsu, ats-tsalatsu, at-taubatu, an-nasu, az-zulumatu, dan seterusnya. Al-lailu, as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin, waladdallin, ad-dawab, az-zujajah. Az-zujajah, tidak boleh dibaca al-zujajah. Tidak boleh baca al-syamsu, tidak, tapi bacanya asy-syamsu. Itulah 14 huruf. Ta, ra, zal, sin, shin, tha, ta, nun, dha, lam, shad, dha, dal, zai. Itulah huruf disebut huruf syamsiyah. Jadi apabila ada huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah ini, maka alif lamnya hilang. Nah, untuk itu sahabat, bacanya seperti nanti kita latihan di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti di sini alif lam qamariyah, ini juga alif lam qamariyah. Hukumnya adalah izhar qamari, dua-duanya. Bukan sering mungkin sahabat pernah mendengar ataupun pernah belajar ini adalah hukumnya alif lam qamariyah, bukan. Alif lam qamariyah itu adalah sebab, bukan hukum. Hukumnya adalah izhar qamari. Cuman kadang kita salah pelafalan ya. Aturan hukum jadi sebab. Hukumnya adalah izhar qamari sebab ada alif lam qamariyah. Itu hukum. Bukan hukumnya alif lam qamariyah, bukan. Ini bacaan apa? Bacaan izhar qamari. Sebab apa? Sebab ada alif lam qamariyah. Yang kedua adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Rullah ini namanya idgham syamsi. Wal fath adalah izhar qamari. Ini idgham syamsi karena ada alif lam syamsiyah. Ini izhar qamari karena ada alif lam qamariyah. Itu cara pelafalannya. Atau alif lam qamariyah. Kalau izhar qamari, hukumnya izhar qamari, sebabnya karena ada alif lam qamariyah. Jadi sahabat mulai hari ini dan seterusnya dirubah istilahnya. Jangan sampai ditanya, alhamdulillah apa hukumnya? Hukumnya alif lam qamariyah. Sebab apa? Bingung juga karena sudah disebutkan sebabnya, maka kita bingung untuk mengucapkan sebab. Karena sebabnya sudah diambil dulu sama hukum. Nah, sekarang kita harus teratur hidup kita, ya. Jadi hukumnya adalah izhar qamari, sebabnya karena ada alif lam qamariyah. Itu sebab, bukan hukum. Nun mati bertemu dengan ba,
hukumnya adalah iqlab. Sebab apa? Sebab nun mati ketemu ba, itu sebab. Alif lam qamariyah itu sebab, bukan hukum, bukan akibat, ya, tapi hukum. Jadi hukumnya adalah izhar qamari, kalau ini namanya hukumnya idgham syamsi, bukan hukumnya alif lam syamsiyah, bukan. Alif lam syam itu menjadi sebab, bukan hukum. Di sahabat perlu diketahui, oh begitu ya. Iya. Kalau hukumnya sudah diambil dulu istilah dengan alif lam qamariyah, maka sebabnya tidak akan nampak. Nah, seperti itu sahabat. Jadi at-tammat itu hukumnya adalah idgham syamsi. Sebabnya ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Itu sebab, kalau lebih jelas lagi. Sebab ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Seperti apa huruf syamsiyah? Adalah po. Nah ini, maka dibacanya hilangkan alif lamnya, hilangkan lamnya. Karena lam itu adalah huruf ibarat bintang. Jadi kalau ada matahari, bintang pun malu untuk menampakkan dirinya. Maka disebut idgham syamsi, ya. At-tammah, ats-tsalath, ar-rahman, ar-rahmanir rahim. Kayak ini wal 'asri innal insana lafi khusr. Wal 'asri adalah izhar qamari. Wa tawassaw bil haqq. Ini izhar qamari. Qul a'udzu birabbil falaq, izhar qamari. Inna a'tainakal kautsar, itu izhar qamari. Qul a'udzu birabbin nas, itu idgham syamsi. Malikin nas, idgham syamsi. Karena alif lamnya tidak dibaca. Kalau alif lam tidak dibaca namanya idgham. Idgham itu artinya masuk, ya. Setiap huruf yang tidak dibaca hukumnya adalah idgham. Kalau huruf yang dibaca hukumnya adalah izhar. Jadi bedakan antara idgham dengan izhar. Ya, kalau idgham apapun huruf yang tidak dibaca idgham. Ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idgham mutamatsilan, mutaqarriban, mutajannisen, dan seterusnya termasuk idgham syamsi. Sahabat, itulah kajian kita tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah disebut izhar qamari, alif lam syamsiyah dihukumi idgham syamsi. Semoga sahabat memahaminya apa yang tadi saya sampaikan. Insyaallah sahabat, kalau kita rajin mengikuti acara di Nabawi TV ini, sahabat akan lebih luas memahami tentang bacaan Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah, petunjuk kepada kita sekalian, memberi rahmat, memberi ridha, memberi syafaat kelak Al-Qur'an di yaumil qiyamah karena kita cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah luaskan rezeki kita untuk bekal ibadah kepada Allah. Dan jangan lupa, jangan pernah pindah dari channel Nabawi TV ini. Mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah untuk melakukan ibadah kepadanya, dan Allah susahkan atau jangan Allah bantu kita, tolong kita dengan langkah yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-ibadah wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat sudah setia bersama kami Nabawi TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat hidayah kepada kita sekalian. Akhirnya saya Muhaimin yang memberikan materi ilmu tajwid ini mudah-mudahan bermanfaat. Mengaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.